Saya, Joseph Paulusan, apologet Kristen dari tanah Eropa. Sebab memang kenyataannya Indonesia masih dijajah. Selamat Natal, kalian dijaga, kalian bangga, goblok kalian. Kemana Banser ketika gereja ditutup? Nggak ada satupun yang nongol. Goblok semua kalian orang Kristen ditipu sama NU. Salam damai sobat semua dan salam Inspironi. Saya akan mengekspos tentang beberapa statement yang sangat kontroversial dari seorang YouTuber atau seorang yang mengaku apologet atau pembela iman Kristen, yaitu Joseph Paul Chiang di channel YouTube-nya. Ini pendeta atau preman agama? Karena bukan hanya arogan banget, tapi pernyataannya itu sangatlah tidak berdasar. Bahkan yang konyolnya adalah dia sendiri melecehkan, merendahkan sesama umat Kristen di Indonesia dengan kata-kata makian atau kata-kata yang sangat tidak pantas. Yang menjadi problem juga adalah dia ikut menyerang yaitu kaum muslim, secara khusus di sini NU atau Banser NU. Sebagai seorang Kristen, saya sebenarnya ikut malu dan dari lubuk hati yang terdalam turut meminta maaf dengan kaum muslim, khususnya NU, karena orang akan tetap melihat dia sebagai seorang Kristen atau sebagai seorang pendeta. Tapi saya akan menunjukkan bahwa sebenarnya ajaran orang ini berbeda dengan ajaran kekristenan yang saya percayai. Karena Paul Sang ini tidak percaya akan Trinitas atau Tritunggal. Dan itu adalah ajaran yang bagi saya sebagai orang Kristen itu adalah ajaran yang paling fundamental, doktrin yang paling vital dan mendasar. Tapi saya tidak akan membahasnya itu di sini. Lalu siapa Joseph Paul Chiang ini? Dia saat ini tinggal di Jerman, tetapi sayangnya dia rajin memproduksi konten yang cenderung provokatif. Bukan konten yang menyejukkan, bukan konten yang mengisi wawasan secara spiritual, tetapi mengklaim pembela iman hanya dengan cara yang brutal, yang agresif, dan dengan kata-kata yang kasar. Apalagi dia tidak memahami sesungguhnya konteks tentang kekristenan dan tentang relasi kekristenan dengan agama yang lain di Indonesia. Bahkan dia sama sekali amnesia atau buta sejarah sebenarnya dengan sejarah di Indonesia. Orang ini dengan gampangnya memelintir sejarah sesuai dengan maunya sendiri, ya. Bahkan dengan lancangnya dia malah mengapresiasi PKI dan dia menyebut bahwa adalah PKI yang katanya mengkritik para jenderal yang disebutnya sebagai 7 jenderal itu karena apa? Karena gaya hidup yang gak jujur oleh dan fakta-fakta hedonisme. tanpa menyadari bahwa jenderal-jenderal hidup dalam hedonisme. PKI itu mengkritik Soekarno karena jenderal-jenderalnya itu hedonisme hidupnya. Jadi PKI itu justru yang mengajarkan rakyat buat hidup benar. Jangan bilang Jenderal Ayani CE 7 jenderal itu adalah 7 jenderal yang jujur ya. Mereka itu hedonisme loh. Wah, ini jadi masalah besar. Karena apa? Karena dia bukan hanya melukai keluarga dari 7 korban yang adalah pahlawan revolusi yang masih hidup sampai saat ini, tetapi dia juga abai dan lupa bahwa ada 2 orang dari 7 pahlawan revolusi itu sendiri yang sebenarnya adalah orang Kristen, yaitu Jenderal D.I. Panjaitan dan Pierre Tendean yang juga berdarah Manado kayak saya. Dan 2 sosok pahlawannya juga adalah representasi orang Kristen yang menjadi korban. Apalagi dengan aksi heroik dari Pierre Tendean, dia berani pasang badan dan dia mengaku sebagai Jenderal Nasution itu demi menyelamatkan Jenderal Nasution. Ini adalah satu pengorbanan yang luar biasa, yang bahkan dengan mengorbankan nyawa. Nah sayangnya Paul Chiang ini mengabaikan hal itu, di amnesia atau buta sejarah sama sekali. Lebih parahnya lagi adalah dia menyamakan NU dengan FPI. Wah, jelas ini salah besar, salah total. Ini jauh banget, Ferguson. Indonesia goblok, makanya bisa ada Banser, bisa ada FPI. Nanti kalau mereka perang, ya double minoritas.
Nah, solusi dari semua itu sebetulnya hanya kebangsaan, solusi kebangsaan itu. Cuman saya angkatnya dari mulai Banser sama FPI. Mereka itu nggak beda jauh. Jadi jangan Anda mengeluh-ngeluhkan Banser, Anda kira Banser hebat, goblok. Orang-orang Kristen, orang-orang kafir yang bilang Banser itu hebat, goblok kalian. Mereka sama-sama haus darah itu. Dia lupa pula bahwa mantan Presiden RI itu, yaitu Gus Dur, adalah sosok tokoh NU yang sangat berjasa bagi negeri ini, bahkan terutama bagi kaum minoritas, termasuk di dalamnya orang Kristen dan kaum Tionghoa. Adalah Gus Dur yang membuat Imlek atau Tahun Baru Imlek itu menjadi legal, dijadikan tanggal merah dan bebas dirayakan di negeri ini. Berbeda dengan era sebelumnya. Tak terhitung jasanya untuk negeri ini. Apalagi kaum Konghucu juga turut berhutang dengan beliau. Jadi sejatinya orang Kristen banyak berhutang dengan Gus Dur, dengan tokoh-tokoh toleransi, termasuk juga NU. Masih ingat bukan ketika beberapa tahun yang lalu kejadian pada waktu ibadah Natal di Mojokerto. Ada sosok anggota Banser NU, yaitu Rianto, yang mengambil bom dari dalam gereja itu, kemudian dibawanya keluar dan dia memegangnya itu sampai meledak di tubuhnya. Pahlawan, ya, pahlawan kemanusiaan atau patriot lah gitu. Bahwa itu dengan asumsi supaya tidak ada ledakan bom itu. Dan aksi heroiknya itu menyelamatkan banyak nyawa, banyak jiwa, yaitu terutama orang Kristen yang hendak beribadah di gereja tersebut. Paul Siang ini lupa juga bahwa anak-anaknya Gus Dur turut memperjuangkan, bahkan dari Gus Durian, tempo hari menjelang Natal mereka datang ke Sigi, Sulawesi Tengah untuk membantu orang-orang Kristen yang menjadi korban teroris di wilayah tersebut. Menyedihkan pula adalah Paul Siang ini, dia menyaksikan, dia meragukan Gus Yakut. Berarti dia tidak paham jejak dan perjuangan Gus Yakut dalam kepeduliannya kepada kaum minoritas selama ini. Bahkan sebelum jadi menteri, Gus Yakut itu dia sudah berulang kali mengucapkan selamat Natal lewat video. Paul Siang, Anda harus stop memproduksi konten-konten yang provokatif. Mentang-mentang dia tinggal di Jerman, di negeri orang yang bebas, lalu kemudian dia sesukanya, seenaknya untuk ngoceh dan mengadu domba di negeri ini. Demikian sharing dalam video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Salam damai dan salam Inspironi. Saya sih nggak percaya sama si Gus Yakut.